Terus ketemu lagi dengan Rudi Langitan dalam tema yang menarik, perbedaan pendapat dan konflik. Perbedaan pendapat dan konflik adalah sesuatu yang lumrah, normal gitu loh. Dan interaksi sosial termasuk di lingkungan kantor, konflik dan perbedaan pendapat itu justru menunjukkan bahwa masing-masing pihak adalah orang yang memiliki prinsip dan pendirian. Mereka bukan saja asal bekerja, tapi mau memberikan kontribusi yang terbaik. Perselisihan dan konflik adalah bagian dari dunia kerja. Ya, istilahnya dalam rumah tangga itu adalah bumbu penyedap. Kita tahu sebagian besar perselisihan dan konflik di dalam kantor disebabkan oleh adanya masalah dalam komunikasi. Makanya penyelesaiannya juga harus dengan cara komunikasi yang efektif. Dalam banyak komunikasi yang paling parah sekalipun, maka solusinya adalah komunikasi yang baik. Tidak ada cara lain, titik. Banyak pengalaman saya menunjukkan di dalam lingkungan organisasi kerja atau kantor, konflik khususnya perbedaan pendapat justru terkadang menjadi penuntun dalam penemuan solusi kreativitas dan inovasi. Sebaliknya, organisasi yang menghindari perbedaan pendapat, tampak tenang, adem ayem, justru cenderung menjadi stagnan, monoton, dan tidak berkembang, dan cenderung menjalankan rutinitas semata. Pada dasarnya, sumber konflik bermula dari keinginan pihak tertentu yang disampaikan dengan keliru, walaupun maksudnya baik. Di lingkungan kerja atau kantor, setidaknya ada 3 interaksi atau komunikasi yang terjadi, yang berpotensi jadi sumber perbedaan pendapat dan konflik juga tentunya. Pertama, hubungan dengan atasan atau komunikasi dengan atasan, upward communication. Kedua adalah komunikasi dengan bawahan atau subordinate atau downward communication. Dan yang ketiga adalah komunikasi sesama antar peer atau rekan kerja, lateral communication. Tentu cara menyampaikan keinginan atau berkomunikasi ke atasan berbeda dengan menyampaikan keinginan kepada bawahan dan kepada rekan kerja atau sebaliknya. Konflik atau konfrontasi mulai terjadi saat keinginan dan tujuan seseorang tidak terpenuhi atau pendapat atau maksud seseorang yang tidak diterima. Bagaimana komunikasi yang efektif dapat menyelesaikan situasi konflik? Menarik, dalam menghadapi konflik dan perbedaan pendapat, komunikasi yang baik adalah menghindari komunikasi yang konfrontatif dan direktif dan korektif. Tetapi lebih baik menggunakan komunikasi yang persuasif. Dalam komunikasi, mencari alasan yang tepat supaya dapat menjelaskan dengan baik adalah hal yang penting. Dan yang penting lainnya adalah pemilihan waktu dan tempat yang tepat. Dan pemilihan waktu dan tempat yang tepat merupakan sisi lain yang harus dipertimbangkan. Kita harus tahu kapan kita hanya menyampaikan pesan untuk informasi dan kapan kita berkomunikasi untuk mendapatkan respon berupa perubahan perilaku. Saya menyarankan sih, jika kita hanya ingin menyampaikan informasi dan data, boleh kapan saja. Tetapi jika ingin mendapatkan respon berupa perubahan perilaku, lebih baik dilakukan setelah makan siang atau after lunch. Karena kecenderungan otak manusia kita dalam kondisi alfa. Artinya apa? Artinya otak di dalam kondisi hipnosis atau kondisi mudah dipengaruhi melalui perasaan. Dalam komunikasi yang persuasif selalu tidak dimulai dengan menyampaikan kebutuhan atau keinginan diri sendiri atau kepentingan diri sendiri, tetapi mendahulukan kepentingan lawan bicara atau kepentingan yang lebih luas. Intinya, kita tidak boleh langsung menyatakan kepentingan diri sendiri dan sebaliknya mendahulukan kepentingan tim atau perusahaan. Sebagai contoh, mengapa ketika atasan memberikan surat perintah atau SP kepada bawahan misalnya,
sering memunculkan konflik. Karena kepentingan atasan lebih ditonjolkan dan kepentingan bawahan diabaikan sama sekali. Dalam komunikasi yang persuasif, kita tidak dapat langsung menyampaikan kepentingan diri sendiri. Tetapi justru kepentingan lawan bicara, dalam hal ini adalah bawahan, yang harus diperhatikan. Jelaskan dulu dari sudut pandang atau dari sisi lawan bicara atau bawahan. Kesediaan sikap untuk mengutamakan pihak lain adalah kunci sukses komunikasi efektif yang menyelesaikan masalah. Apalagi ketika komunikasinya sedang tegang-tegangnya atau panas-panasnya, bahkan cenderung deadlock. Hindarilah subjektivitas, yaitu sudut pandang kita atau persepsi kita. Pembicaraan harus diarahkan kepada objektivitas supaya permasalahan dapat ditempatkan dan dilihat secara objektif dari kedua sisi. Tujuan objektivitas adalah agar kedua pihak dapat melihat bahwa perbedaan pendapat mereka bukan masalah antar pribadi atau personal. Banyak masalah kemudian menjadi berlarut-larut, liar, tak terselesaikan, bahkan makin parah karena inti permasalahannya tidak dicari secara objektif dan spesifik. Alih-alih menemukan titik temu, malahan jurang perbedaannya makin besar dan lebar. Sebenarnya semakin kita mengenali duduk persoalan atau semakin kita mengenali inti persoalan, maka makin jelas kok langkah penyelesaiannya. Jika perdebatan adalah tentang pekerjaan, fokus pada pekerjaan. Pekerjaan mana yang dipermasalahkan? Gali semakin spesifik dan mengerucut pada inti masalahnya, maka makin mudahlah penyelesaiannya. Saya mau katakan, apapun perdebatannya, bawalah pada inti permasalahan secara objektif. Berpihak kepada dua pihak dan melihat dari berbagai sisi. Itu artinya kita mengenali duduk persoalannya secara objektif. Pokoknya, fokuslah pada penyelesaian masalah yang diperdebatkan, bukan pada dua pihak yang berdebat. Cara inilah yang dikenal dengan positive conflict management. Perbedaan cara pandang atau persepsi adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindarkan. Oleh karena itu, kita harus memahami perbedaan ini dan mulai mencari persamaan dari kedua sudut pandang. Contohnya, keduanya sama-sama menginginkan perbaikan atau samakan dari sudut pandang perusahaan atau tim. Ya, dengan mencari sisi benar dari kedua sudut pandang serta temukan maksud baiknya, inilah yang disebut dengan istilah berpihak pada kedua pihak. Seni yang dituntut di sini adalah mendengarkan dengan penuh perhatian dan fokus atau active listening. Active listening akan membuat kita menemukan sisi benar dari sebuah perbedaan pendapat atau mencari hal-hal yang dapat kita sepakati bersama sehingga dihasilkan solusi penyelesaian konflik. Cara inilah dikenalkan oleh Profesor Dudley Dechan, Profesor Komunikasi dari Universitas of New York. Konflik sesulit apapun dapat diselesaikan kok. Kuncinya adalah memahami dan mengetahui tujuan masing-masing kedua pihak. Dan kedua pihak mau dengan rendah hati dan tenang saling mendengarkan dan jangan gunakan persepsi masing-masing. Inti komunikasi yang efektif ialah berpihak kepada dua pihak. Dan dalam konflik, komunikasi harus difokuskan pada mencari titik temu, memahami perbedaan yang ada, dan mulai mencari pandangan yang sama dengan mencari sisi yang benar dari kedua pihak. Konflik pasti terjadi dan tak terhindarkan. Penyelesaiannya membutuhkan komunikasi yang memahami kedua pihak. Saya mau tutup dengan sebuah quote yang menarik. Jika ada masalah komunikasi, itu bukan kesalahan satu pihak saja, tetapi kontribusi keduanya. Sampai di sini dulu ya. Salam sehat, tetap semangat. Thank you.